Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada akhirnya selama kita di dunia melihat Tuhan itu sebenarnya bukan zatnya. Kita melihatnya dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita. Dan yang jadi masih menggunakan indikator-indikator, melihat ciptaannya, ayatnya, kekuasaannya, tapi zatnya kita tidak mengetahui. Ini dalam ilmu pengetahuan itu menjadi salah satu premis yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya prediktif. Namanya indikator dan indicated. Ya. Jadi antara indikator dan indicated ada namanya indication. Saya tidak melihat apinya, tapi saya melihat ada asap. Asap namanya ad-dal, api namanya madlul. Ilaqa bainahuma wad-dilalah. Jadi indikatornya adalah asap, adanya api sebagai indicated, hubungan antara asap dan api itulah namanya indication. Jadi saya yakin ada api karena saya melihat ada asap. Sekalipun saya tidak melihat asapnya. Nah, itulah indikator semacam itu adalah ru'yatul al-aqli, penglihatan pikiran kita berdasarkan ilmiah. Nah, sehingga itu juga bisa menjadi credit point, menjadi satu peningkatan level keimanan seseorang. Semakin banyak mengenali ciptaan-ciptaannya, bisa mengurai keindahan-keindahan alam semacam ini, maka level daripada keimanan seseorang itu juga semakin meningkat. Sebagai firman Tuhan, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkatkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Karena bagaimanapun yang bisa mengetahui kehebatan Tuhan adalah orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang mengerti tentang hebatnya Tuhan adalah para ulama, para saintis. Kita melihat satu logam. Ini logam apa? Ini dari sisi metalurginya. Ini sampai kita mengenali berat jenisnya berapa nilainya. Kemudian titik didihnya berapa? Titik lelehnya berapa? Berapa jumlah isotopnya, isomernya, isobarnya, dan sebagainya. Ini kan seorang ahli metalurgi, ya pasti dia akan lebih mengetahui tentang hebatnya Tuhan. Itu satu sisi. Nah, adapun ru'yah qalbiyah dengan hati itu tidak mesti harus orang pintar, orang yang sekolahnya pas-pasan juga, orang sederhana, tukang beca pun, ya kan gitu. Kuli pacul pun dengan hati yang baik, karena dia selalu banyak berbuat baik kepada sesama, ada penjinaran di hati dia. Ya, dengan nggak pakai logika kok, tapi dia merasakan bahwa Tuhan, semuanya yang menentukan Tuhan. Nasibku seperti ini bukan salah bapak, bukan salah ibuku, inilah ketentuan Tuhan. Yuk kita jalani saja. Ya, dia mendapatkan rezeki narik beca bisa dapat 200.000 ya pas lebaran, ya Allah, dia bersujud dan berterima kasih. Dia bertuhan berperilakunya. Dia bukan orang pintar kok. Nah, itu ada namanya ru'yah qalbiyah, dia dirasakan sendirian. Nah, saya kira yang penting beginilah, Sayyidina Ali juga mengatakan kullama izdada ilmi izdada jahli. Semakin ilmuku bertambah, semakin kebodohanku bertambah juga. Jadi semakin pintar, semakin bingung ya. Ya Allah, memang di akhirnya semua ilmu pengetahuan at the age, di penghujungnya you have to say I don't know anything.
Or you have to say, I know nothing. I don't know anything atau I know nothing. Artinya di ujungnya kita terpaksa harus mengatakan tidak tahu. Memang kita aslinya adalah tidak tahu. Bisanya tahu karena kita dikasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Nah, begitu kita sudah melepaskan keilmuan kita bahwa hakikatnya yang tahu hanya Allah, kita tidak tahu, itulah maknanya kita keluar dari keilmuan kita, sehingga kita tidak punya rasa bangga, tidak punya andalan apapun di dunia ini berdasarkan keilmuan kita. Toh ilmu kita dikasih oleh Allah juga, hakikatnya kita tidak berilmu. Sebab bagaimanapun dengan mengandalkan keilmuan kita itu bisa menjadi hijab. Dan di penghujungnya bisa terjadi 50-50. Bisa menetapkan adanya Tuhan, bisa saja menafikan Tuhan. Banyak orang berilmu tapi ateis kan? Iya, karena ilmu itu juga bisa menjadi hijab juga.